Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur dan kita akan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat dan karunia itu kita semakin bisa mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dengan nikmat itu pula kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang cukup terkenal hadis ini, dan insya Allah di antara kita juga sudah sering mendengarkannya atau bahkan mungkin sudah ada yang menghafalnya. Tapi saya ingin mengangkat kembali hadis ini sebagai sebuah cara kita untuk melakukan evaluasi. Kita sekarang di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2023, dan tentu sebentar lagi kita akan berpindah ke tahun berikutnya, tahun 2024. Ada hal yang menarik saya kira di dalam agama kita ini, bahwa Islam itu adalah agama pertanggungjawaban. Jadi ketika orang itu memeluk Islam, maka sebetulnya dia sedang mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang akan dilakukannya. Dan dari sinilah kemudian seseorang akan tahu tentang kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan tahu tentang posisi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertanggungjawaban, orang tidak akan tahu bagaimanakah positioning dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini saya kira akan memberikan cermin kepada kita, karena yang dimaksud 4 item pertanggungjawaban ini adalah 4 item pertanggungjawaban yang akan berlangsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari. Maka saya membacakan hadis ini Bapak sekalian, karena kita kajian hadis pada malam hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari seorang sahabat yang bernama Abu Barzakh al-Aslami, di mana di hadis itu Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya dengan 4 pertanyaan. Jadi diibaratkan seperti itu. Kenapa? Karena nanti itu di padang mahsyar itu, setelah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umat manusia untuk kemudian segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing orang nanti akan menerima hisabnya, dan sekaligus masing-masing orang nanti akan mendapatkan 4 pertanyaan yang harus bisa dijawabnya, gitu. Maka di sini dikatakan kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa beranjak dari tempat hisabnya sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna. Setiap orang akan ditanya tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Wa an jasadihi fima ablah, dan setiap orang akan ditanya tentang jasadnya, fisiknya, ya, untuk apa dia gunakan. Wa an ilmihi madza amila bihi,
Dan setiap orang akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ilmu itu, untuk apa ilmu itu diamalkan. Wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqoh. Dan setiap orang akan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu dia peroleh, dan kemudian kemana setelah itu harta itu dibelanjakan. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ya kan, ada 4 pertanyaan, ya ada 4 item pertanyaan, di mana ada 1 item terakhir itu dengan 2 pertanyaan, yaitu yang terkait dengan masalah harta kekayaan. Dari mana harta itu dia peroleh, dan kemudian setelah itu kemana harta itu dibelanjakan. Semua kita harus yakin akan hal ini. Ini adalah hadis Rasulullah SAW, dan derajat hadis ini sahih. Berarti setiap kita akan menjumpai pengadilan ini, akan menjumpai waktu di mana orang itu akan mendapatkan keempat pertanyaan ini. Jadi kalau kita lihat ada 4 item di situ. Yang pertama adalah item tentang umurnya, yang kedua adalah item tentang fisik atau jasadnya, yang ketiga adalah item tentang ilmunya, dan kemudian yang keempat item tentang harta kekayaannya. Jadi orang akan ditanya seperti itu gitu. Nah, saya kira keempat pertanyaan ini bukanlah satu-satunya nanti yang akan diterima seseorang di akhirat nanti. Karena sebagaimana kita tahu, amal perbuatan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatnya. Jadi ini adalah pengembangan dari item-item pertanyaan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, keempat ini semua orang memilikinya. Ya. Jadi keempat ini semua orang memilikinya dengan kadarnya dan dengan perbedaan masing-masing. Setiap orang punya umur, ya kan? Setiap orang punya usia, setiap orang punya fisik atau jasad yang dia miliki. Setiap orang juga punya ilmu, setiap orang juga punya harta kekayaan. Artinya keempat hal ini semua orang memilikinya. Karena semua orang memilikinya, maka keempat item inilah yang kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira dari sinilah orang tidak akan bisa berkelit, dari sinilah orang tidak akan bisa menyembunyikan apa saja yang terkait dengan keempat hal yang dia miliki itu. Apakah terkait dengan umurnya, apakah terkait dengan ilmunya, apakah terkait dengan jasad atau fisiknya, ataukah yang terkait dengan harta kekayaannya. Kalau di dunia barangkali dia bisa menyembunyikan supaya orang tidak mengetahuinya. Tapi begitu di akhirat nanti, ya kan, orang tidak akan bisa menyembunyikan itu semuanya, karena semuanya akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita lihat sekarang ini banyak orang-orang kaya ya yang menjadi pengemplang pajak misalnya, yang kemudian dia tidak menyampaikan harta kekayaannya itu apa adanya, ya kan, sehingga akhirnya kemudian ada harta-harta yang lain yang tidak dia sampaikan kepada petugas pajak, dan karenanya itu kemudian tidak mengeluarkan pajaknya. Atau naudzubillah min dzalik, seorang mukmin yang nakal, ya kan, yang kemudian dia tidak mengeluarkan zakat sebagaimana harta kekayaan yang dia miliki, karena sebagian hartanya disembunyikan supaya tidak keluar zakatnya. Itu bisa di dunia, tapi di akhirat nanti itu tidak akan bisa. Nah, marilah kita lihat satu persatu dari keempat item ini. Yang pertama tentang umur, ya. Jadi poin pertanggungjawaban pertama itu adalah umur. Pertanyaan besarnya adalah, ini saya kira mungkin kita perlu melihat diri kita masing-masing. Umur yang kita miliki ini kira-kira bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak? Kita bisa berpikir sekarang, karena kita masih hidup, ya kan? Umur yang kita miliki sekarang ini, kira-kira kita bisa pertanggungjawabkan atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu kita bisa evaluasi sekarang. Ya kan, kita bisa evaluasi sekarang. Umur yang saya miliki ini kira-kira bisa saya pertanggungjawabkan atau tidak?
Ya kan? Itu bisa kita lihat sekarang. Di akhirat nanti kita tidak bisa melakukan itu karena di sana sudah kita hadapi mahkamah atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan pertanggungjawaban tersebut. Nah, sehingga pertanyaan ini menjadi penting. Umur yang sekarang kita miliki ini bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak? Karena di akhirat nanti itu akan muncul orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan umurnya. Ya, muncul orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan umurnya. Terus terang, saya secara pribadi ketakutan ketika membaca ayat ini. Dan sepertinya kita semua juga perlu takut ketika membaca ayat ini. Saya baca ayat ini. Wahum yastarikhuna fiha. Saat itu mereka berteriak di dalam neraka, menjerit-jerit di dalam neraka ini. Ini orang-orang yang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu. Jadi mereka menjerit-jerit di neraka itu. Kemudian mereka berteriak. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya dia kepingin remedi. Ya kan? Dia kepingin mengulang kembali kehidupannya. Ya kan? Dan ini adalah hal yang mustahil. Gak mungkin orang itu akan dikembalikan ke dunia lagi. Tapi ini adalah sebuah ungkapan jeritan. Ya, sebuah ungkapan penyesalan. Ya Allah, ya keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan amal-amal kebajikan tidak sebagaimana yang kami lakukan dulu, begitu. Dan ini diawali dengan kalimat wahum yastarikhuna fiha. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka itu menjerit-jerit gitu. Dan jeritan mereka adalah Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Bapak Ibu sekalian, ini saya kira kita wajib bersyukur gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita tentang situasi orang-orang yang ada di neraka nanti, sementara sekarang ini kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, itu teriakan mereka itu. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan yang berbeda dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Tapi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu ya untuk dapat berfikir bagi yang mau berfikir. Artinya bukankah kami telah memberikan umur kepadamu untuk bisa kamu kelola umur itu dengan baik, dengan mengerjakan berbagai macam kebaikan. Di samping itu kata Allah, waja'akumun nadhir, ya, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Jadi ketika mereka berteriak-teriak, ya Tuhan kami, ya kan, kembalikanlah kami ke bumi dan kami akan melakukan ya amal-amal kebajikan yang berbeda dengan amal-amal kami dulu. Allah berfirman, bukankah kalian telah kami beri umur panjang, dan saat itu juga telah datang orang-orang yang memperingatkan kamu. Maksudnya adalah para nabi dan rasul. Nah, lihat Ibu sekalian, inilah umur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk bisa berfikir bagi yang mau berfikir. Ya. Artinya bukankah kami telah memberikan umur kepadamu dan kamu bisa mengelola umur itu, kamu gunakan dengan baik mestinya. Bukankah begitu? Ya kan? Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Artinya Allah tidak hanya memberikan umur kepada kita, tapi pada saat yang sama Allah mengutus nabi dan rasul
agar kita bisa mengisi umur itu dengan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tersebut. Nah, lihat sekalian, ya mari kita bercermin dengan ayat ini. Terus terang saja sebagaimana yang saya katakan tadi, saya ketakutan membaca ayat ini. Kenapa? Karena ya kan, betapa masih banyak siklus umur kita ini yang tidak kita isi dengan kebaikan. Betapa masih banyak tahapan-tahapan umur yang kita miliki ini yang kemudian tidak kita isi dengan amal-amal kebajikan. Nah, itu. Maka kata Allah melanjutkan firman-Nya, "Fadzuqu," maka rasakanlah azab kami. "Fama lidz-dzalimina min nasir," dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Jadi ini adalah umur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita nggak tahu sekalian, saat terjadinya proses pertanyaan tentang umur itu, orang-orang seperti ini kira-kira jawabnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan akibatnya, memberitahu kita akibatnya, akibat orang-orang yang tidak bisa mengelola umurnya dengan baik, tidak bisa mengelola usianya dengan baik. Apalagi di sini dikatakan awalam nu'ammirkum, bukankah kami, kata Allah, telah memanjangkan umur-umur kalian. Artinya waktu untuk membenahi diri itu banyak, dia diberikan umur panjang. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah memberikan uzur kepada seseorang yang dia akhirkan ajalnya hingga sampai usia 60 tahun. Maknanya adalah, nek kapan ono wong sing dikai umur swidak tahun ya ke atas, lu kok cek pancet metakil, itu sudah enggak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah dikasih rentang waktu yang cukup panjang untuk bisa memperbaiki dirinya. Ya kan? Sudah dikasih rentang waktu yang cukup panjang untuk bisa memperbaiki dirinya. Makanya dalam sebuah hadis kan, sebaik-baik orang itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan sejelek-jelek orang itu adalah yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Itu di sini. Artinya kalau ada orang yang sudah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun ke atas, lu kok naudzubillah min dzalik masih saja berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian orang ini meninggal, orang ini sudah tidak punya uzur dan tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi itu, awalam nu'ammirkum, bukankah kami, kata Allah, telah memanjangkan umur kalian. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang kita miliki ini. Dan bentuk syukur itu adalah tahapan-tahapan umur itu kita isi dengan amal-amal kebaikan. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, betapa mudahnya atau betapa gampangnya ajal itu datang tanpa orang itu bisa memperhitungkan, tanpa orang itu bisa memprediksi. Ya kan? Dulu ya, ada banyak orang-orang pada tahun 2022 itu yang bersama kita, dan sekarang mereka tidak lagi bersama kita. Mungkin di tahun yang akan datang, orang itu akan mengatakan, tahun wingi ku sik ketemu Pak Rofiq, tapi sekarang tidak. Akan seperti itu. Itulah umur manusia. Dan kita tidak tahu kapan umur itu kemudian berhenti. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah memberi uzur kepada seseorang yang dia akhirkan ajalnya hingga sampai usia 60 tahun. Artinya, begitu sudah di atas 60 tahun, orang sudah tidak punya uzur dan alasan apa-apa lagi ketika dia tetap berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ruang untuk berbuat baik itu sudah diberikan Allah dengan sangat banyak, 60 tahun. Ya kan? Nah, itu Bapak sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, jasad atau fisik. Ya.
Kalau kita lihat siklus kehidupan manusia ini, ya, dari dia bayi, kemudian merangkak remaja, merangkak balita, terus dewasa dan seterusnya sampai dia wafat, itu kan akan sangat terkait dengan kondisi fisiknya di dalam dia beramal. Ya kan, di dalam dia beramal. Makanya di surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang siklus fisik manusia. Dari lemah, ya, merangkak ke atas kuat, melemah lagi sampai kemudian sebagaimana bayi itu. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Jadi manusia itu ketika lahir berbeda dengan binatang. Ya kan? Kalau kita lihatlah kambing itu ketika lahir, begitu dia ya lahir dari ibunya, itu dia langsung bisa berdiri. Sapi juga demikian, onta juga demikian. Ya kan? Ketika lahir langsung dia bisa berjalan. Ya. Dengan rentang waktu yang sangat singkat untuk kemudian mereka bisa berjalan itu. Tapi kalau manusia kan tidak. Ya, begitu dia lahir dalam kondisi seperti itu, inderanya juga belum berfungsi. Dan barangkali sebagaimana sering kita dengarkan, indera pertama yang akan berfungsi bagi manusia ketika dia lahir itu adalah telinganya. Ya kan? Dan karena itu ini ada sebuah hadis dhaif untuk disunahkan mengadzani. Kenapa? Itulah indera pertama yang berfungsi. Ya, yaitu telinganya. Bahkan kalau kita lihat ada, saya masih ingat dulu ketika anak pertama saya lahir dengan dukun bayi ya, belum di bidan atau bahkan belum di dokter, itu begitu lahir di gedong seperti itu, ditaruh di bayang atau tempat tidur, langsung digebrak-gebrak ya 3 kali, brak gitu. Saya tanya dukun bayi itu, untuk apa ini mbah? Gede juga kaget anak, kan gitu kan? Kenapa? Karena ini yang pertama kali berfungsi. Ya, telinganya yang pertama kali berfungsi. Makanya di sini Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan dari lemah itu kemudian kuat sampai kepada puncak kekuatan yang dia miliki. Nah, rentan waktu dari lemah menuju kuat ini terkait dengan amal perbuatan mereka. Semakin kuat fisik mereka, semakin banyak amal-amal perbuatan yang bisa mereka lakukan. Akhirnya tergantung amal-amal perbuatan itu amal-amal perbuatan yang baik ataukah amal-amal perbuatan yang tidak baik. Itu sebabnya ada kondisi klimaks atau ada kondisi puncak manusia itu yang dia bisa berprestasi, memproduksi amal kebajikan atau amal keburukan yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia berada di puncak kekuatannya. Dan masing-masing orang itu punya puncak kekuatan fisik sendiri. Ya, apakah yang terkait dengan kemampuan dia melihat, kemampuan dia mendengar, kemampuan dia mencium, kemampuan dia berbicara, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia beropini, kemampuan dia berpikir. Ya, itu manusia. Maka kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari lemah itu menjadi kuat. Jadi dari lemah tadi itu ya menjadi kuat. "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba." Ah, ini siklus terakhirnya itu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kuat itu, maksudnya ketika di puncak kekuatan itu, dha'fan wa syaiba, lemah dan beruban. Itu. Lemah dan beruban. Kalau kita lihat di ayat ini ya, sekalian, ya, lemah dan beruban itu menunjukkan masa tua. Meskipun orang beruban itu tidak harus berusia tua. Ya kan? Orang beruban itu tidak harus berusia tua. Nah, saya tidak tahu apakah ada persoalan yang terkait dengan hormon atau makanan-makanan yang dikonsumsi sehingga ada orang yang di usia 30 sampai 40 tahun misalnya, itu banyak di antara mereka yang rambutnya sudah beruban. Kata Allah, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang dikehendaki. Nah, sekalian,
Fisik inilah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan. Orang akan ditanya tentang jasadnya, tentang fisiknya. Untuk apa itu jasad dihabiskan? Ya, untuk apa jasad itu digunakan? Gitu. Dia punya tangan, untuk apa tangan itu digunakan? Dia punya kaki, untuk apa kaki itu digunakan? Dan kalau kita lihat di akhirat nanti Bapak Ibu sekalian, ya, di akhirat nanti itu, ya, semua anggota badan ini bisa berbicara kecuali mulut. Kenapa? Mungkin karena mulut mereka sudah banyak berbicara di dunia. Sehingga di akhirat nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bisa berkelit. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat itu ya, akan kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka perbuat di dunia. Terus sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, ya kan? Saya kira tidak ada alasan bagi kita kemudian ya mengumbar panca indera kita ini untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya beberapa kali menyampaikan, indera manusia yang paling produktif itu lesannya. Bukan kakinya, bukan pula matanya, bukan pula hidungnya, bukan pula tangannya, lesannya. Ya. Nah, ini saya kira kalau seandainya kita diperintahkan untuk fokus mana indera yang perlu kita bijak di dalam mengawasinya, maka awasilah mulut kita. Apalagi dalam momentum-momentum tertentu, seringkali orang tidak bisa kecuali harus mengomentari momentum itu, ya kan? Dan kadang-kadang ketika mengomentari momentum itu, ya, seringkali dia tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa membedakan apakah komentarnya itu berbau ghibah ataukah komentarnya itu berbau analisa dan kritikan atau masukan. Bahkan mungkin ada orang yang mengakui bahwa itu ghibah, tapi tetap dia lakukan. Nek ngene iki ghibah sakjane, tapi gak apa-apa lah gitu. Ya kan? Bayangkan. Sementara kita tahu sendiri bagaimana dosanya ghibah itu. Ya kan? Bagaimana dosanya riba itu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Dahsyat itu dosanya riba itu. Ya. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan untuk memakan bangkai saudaranya? Ya kan? Untuk memakan bangkai saudaranya. Nah, dalam masa-masa di mana orang itu menghadapi momentum-momentum tertentu dalam kehidupannya, itu seringkali dia tidak bisa mengendalikan lesannya. Naudzubillah. Nah, mari kita lihat dan kita koreksi diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Karena ini masuk di dalam item pertanggungjawaban. Intinya adalah jasad kita ini layak disebut jasad yang bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Nah, tergantung kita. Ya, tergantung kita, karena kita yang memiliki tangan ini, kita yang memiliki kaki ini, kita yang memiliki mulut ini, kita yang memiliki mata ini, ya kan? Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu indera-indera manusia itu diarahkan supaya mereka bisa, atau supaya indera-indera itu bisa bekerja dengan baik. Mata diarahkan oleh Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i farufi'at wa ilal jibali fanusibat wa ilal ardi fasutihat. Apakah mereka tidak melihat bagaimanakah unta itu diciptakan, bagaimanakah langit itu ditinggikan, bagaimanakah gunung-gunung itu diteguhkan, bagaimanakah bumi itu dihamparkan? Ya, apakah mereka tidak melihat? Jadi Allah mengarahkan pandangan mata kita ini. Ya. Begitu pula lesan kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lesan kita ini bekerja tidak sebagaimana mestinya.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya kan? Dan begitu pula pendengaran, begitu pula hati, begitu pula indera-indera kita yang lain. Supaya apa? Supaya fisik dan jasad kita ini layak disebut sebagai fisik dan jasad yang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, bayangkan nanti kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ternyata telinga kita ini enggak layak untuk dipertanggungjawabkan. Ternyata hidung kita ini enggak layak untuk dipertanggungjawabkan. Ternyata lesan kita ini enggak layak untuk dipertanggungjawabkan. Kira-kira situasinya seperti apa saat itu? Ya. Makanya siklus kehidupan manusia sebagaimana yang ada di dalam ayat ini itu ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa semua indera kita itu nanti akan bekerja di dalam kehidupan ini. Nah, tergantung kerjanya itu kerja-kerja yang baik atau kerja-kerja yang tidak baik. Yang kedua. Yang ketiga, ilmu. Ya. Tidak ada orang yang tidak punya ilmu. Semua orang punya ilmu. Ya kan, semua orang punya ilmu dengan kadarnya masing-masing. Apakah ilmu yang secara langsung terkait dengan masalah agamanya, ataukah ilmu-ilmu yang secara langsung terkait dengan persoalan dunianya. Dan tidak ada dikotomi di dalam Islam itu bahwa ini ilmu akhirat ini, ilmu sholat ini yang akan dipertanggungjawabkan. Tidak, ilmu-ilmu keseluruhannya juga akan dipertanggungjawabkan. Ada sebuah doa yang saya kira kita layak untuk berdoa seperti ini di dalam sholat kita, selesai sholat kita, atau dalam doa-doa kita yang lain. Karena kalau kita lihat di sini sekalian, ya, yang menentukan kebaikan seseorang itu pertama-tama itu ilmunya. Kenapa? Karena kita makhluk berakal, ya kan? Maka di dalam doa ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya kalau kita lihat di sini, munculnya hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah bisa puas, doa yang tidak terkabulkan, itu akibat ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ini sekali lagi, munculnya hati yang tidak pernah bisa khusyuk, jiwa yang tidak pernah bisa kenyang, doa yang tidak pernah terkabulkan, itu akibat ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu, inilah nanti yang akan menghadirkan kekhusyuan hati, ya kan? Qanaahnya jiwa, dan kemudian doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau kita lihat satu-satunya ilmu nanti yang akan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Saya membaca bukunya Imam Al-Ghazali ya, terkait dengan ilmu yang bermanfaat itu ada 7. Jadi 7 kriteria ilmu itu disebut ilmu yang bermanfaat. Kalau saya tidak salah, pernah saya sampaikan apakah pas subuh atau pas Jumat malam ya. Dan ketika 7 ini saya baca, kok sepertinya ilmu yang kita miliki ini banyak yang tidak bermanfaat itu. Kita lihat di sini. Wal ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat itu yang pertama adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu itu menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dengan ilmu itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin bertambah.
Artinya, begitu kita memiliki ilmu yang gara-gara ilmu itu kita semakin berani kepada Allah, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Satu. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah kebijakanmu untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dirimu. Ya, sekali lagi, menambah kebijakanmu untuk semakin mengetahui kekurangan-kekurangan dirimu. Jadi, kalau ada ilmu yang gara-gara ilmu itu kita semakin tidak tahu tentang kekurangan diri kita, dan yang muncul seolah-olah kelebihan kita, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dan karena itu, ilmu itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya ulang sekali lagi. Jadi ilmu yang bermanfaat kata Imam Al-Ghazali yang kedua adalah wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik. Ya. Ilmu yang semakin ya ketika kamu memiliki ilmu itu bisa menambah kebijakanmu di dalam mengetahui aib-aib dirimu. Artinya ketika orang itu punya ilmu, yang dengan ilmu itu dia jadi tahu tentang bagaimana mengoreksi dirinya, jadi tahu tentang kekurangan-kekurangan dirinya, itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua. Yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah ma'rifatmu di dalam beribadah kepada Tuhanmu. Artinya dengan ilmu itu, makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Artinya, kalau kita punya ilmu, yang gara-gara ilmu itu ibadah kita semakin berkurang, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Ketika kita memiliki ilmu yang gara-gara ilmu itu kemudian menjadikan amal perbuatan baik kita itu mengalami defisit, pengurangan, sampai kemudian naudzubillah kita tidak melakukannya, berarti ilmu itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Yang keberapa ini? Ketiga ya. Yang keempat, wa yuqallilu min raghabatika fid dunya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang semakin mempersedikit kecenderunganmu kepada dunia. Ya, bukan menghilangkan kecenderungan kepada dunia, bukan. Tapi kecenderungan terhadap dunia itu tidak mendominasi. Tidak mendominasi. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika dengan ilmu itu, kecenderungan orang kepada dunia itu semakin mengecil, semakin sedikit. Kenapa? Yang berikutnya, wa yazidu fi raghabatika fil akhirah. Semakin menambah raghabatika, kecintaanmu kepada akhirat. Ya, kepada akhirat. Nah, itu. Ya, yang kelima. Yang keenam, wa yaftahu bi basiratika bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuka basirahmu, yang membuka mata hatimu untuk mengetahui titik-titik lemah amalmu, kemudian kamu bisa memperbaikinya. Ya. Jadi kemudian kamu bisa memperbaikinya. Jadi sekalian misalnya ya orang itu melakukan sholat, ya dia terus belajar bagaimana ilmu tentang sholat. Tiba-tiba alhamdulillah dengan belajar ilmu tentang sholat itu ada kekurangan dia di dalam sholatnya itu. Ya, ada titik lemah di situ. Entah doanya yang kurang panjang atau apa dan sebagainya, kemudian dia perbaiki. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya saya sering mengatakan, meskipun kita ini sudah sholat bertahun-tahun, kita tetap perlu selalu melihat sholat kita ini. Jangan-jangan ada yang masih perlu diperbaiki. Ya. Terutama adalah memperbaiki kualitasnya. Itu. Dan yang terakhir, wa yutli'uka 'ala makayitis syaiton wa ghururuhu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kamu tahu
apa yang menjadi tipu daya setan dan godaan-godaannya. Artinya, ya kan, kalau orang itu punya ilmu dan gara-gara ilmu itu dia tidak tahu godaan setan dan tidak tahu bagaimana cara mengantisipasinya, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Nah, ini terjemahannya ya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah, menambah kebijaksanaan-Mu dengan aib-aib dirimu, menambah rasa ma'rifat dengan beribadah kepada Tuhanmu, serta meminimalisir kecintaanmu kepada dunia dan menambah kecintaanmu kepada akhirat, membuka pandanganmu atas perbuatan jelekmu hingga kau dapat menjaga diri dari hal itu, serta membebaskanmu dari tipu daya setan. Ini ya 7 ilmu ya yang kriteria ilmu yang bermanfaat. Nah, mari kita lihat Ibu sekalian, ilmu-ilmu yang kita miliki ini ya ini saya kira ini adalah pendapat beliau ya. Menurut saya sih ini pendapat yang benar. Mungkin ada bisa ditambah atau bisa dikurangi, tetapi kalau kita lihat Ibu sekalian, 7 kriteria ilmu yang bermanfaat ini ya kan, inilah sebetulnya yang menjadi pegangan kita untuk melihat ilmu kita ini sebenarnya bermanfaat atau tidak. Ya, bermanfaat atau tidak. Jadi ilmu-ilmu itu di sini bukan semata-mata persoalan ansih ilmunya, tapi efek dari ilmu itu. Nah, kira-kira wallahu a'lam bishawab, ilmu-ilmu inilah nanti yang akan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang ketiga. Yang keempat, harta kekayaan. Ya, yang keempat adalah harta kekayaan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, khusus bab harta ini orang akan ditanya tentang 2 hal. Ya, pertama, dari mana harta itu dia peroleh, dan yang kedua, setelah itu kemana harta itu dibelanjakan. Ya, jadi pertama, dari mana harta itu dia peroleh, dan setelah itu kemana harta dibelanjakan. Mempertanggungjawabkan harta kekayaan ini nggak terkait dengan orang itu miskin atau kaya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Orang miskin pun Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan harta, ya kan? Orang kaya pun Allah Subhanahu wa taala juga mengkaruniakan harta. Yang berbeda adalah volumenya, yang berbeda adalah jumlahnya. Tapi bahwa itu harus dipertanggungjawabkan, itu sama. Itu sama. Kemungkinan orang kaya bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya juga mungkin. Sebagaimana orang miskin pun kemungkinan juga bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya. Begitu pula orang miskin juga mungkin nggak bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya. Sebagaimana orang kaya pun juga mungkin tidak bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya. Karena itu terkait dengan bagaimana cara dia mensikapi dirinya ketika dia memiliki harta itu. Ya, ketika dia memiliki harta itu. Kenapa Bapak sekalian? Di dalam hadis ini Rasulullah bersabda itu. Ya, inilah kira-kira orang yang bisa mempertanggungjawabkan harta kekayaannya itu. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atat. Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam. Coba kita kaitkan di sini, bagaimana harta itu dikaitkan dengan persoalan ideologi, dengan persoalan agama. Sehingga di dalam hadis ini harta itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait dengan ideologi orang yang memilikinya. Ya. Waruziqo kafafan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah menjadikannya merasa qanaah atau merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya. Inilah kira-kira harta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berarti persoalannya adalah bagaimana manusia muslim itu, termasuk kita semuanya,
itu pintar-pintar di dalam mengelola perasaan kita terkait dengan harta yang kita miliki itu. Karena orang itu berbeda-beda perasaannya ketika dia memiliki harta itu. Dan perbedaan perasaan ini nanti yang juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan akhlak orang itu terhadap hartanya. Sehingga begitu dia memiliki perasaan yang salah dengan hartanya, maka gara-gara harta itu dia bisa sombong. Dia bisa ujub. Dia bisa membanggakan diri di depan orang lain. Tapi begitu orang ini benar di dalam cara mengelola perasaannya terhadap harta yang dia miliki itu, dia bisa tawadhu. Dia bisa qanaah. Ya kan? Dia bisa tetap bijak dan kemudian dia akan membelanjakan hartanya itu sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terbebas dari berbagai macam penyakit gara-gara harta itu, yaitu penyakit kikir misalnya. Nah, di situ. Kenapa Bapak sekalian? Karena persoalan harta ini di akhir zaman itu menjadi persoalan yang serius. Semakin mendekati hari kiamat itu, ya kan? Semakin mendekati hari kiamat, semakin orang itu di akhir zaman, itu semakin banyak orang-orang yang tidak bisa mengelola perasaan dirinya ketika mensikapi hartanya itu. Dan ini buktinya. Ya, ini buktinya. Layatiyanna 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u bima akhadzal mal amin halalin am min haram. Ya, di mana seseorang tidak lagi memperdulikan harta yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Coba kita lihat di sini. Jadi semakin orang itu berada di akhir zaman, semakin mendekati akhir zaman, akan dijumpai situasi seperti ini. Situasi orang-orang yang tidak lagi bisa mengelola perasaannya dengan baik di depan harta kekayaannya. Sehingga ketika dia mendapatkan harta itu, dia tidak tahu lagi itu didapat dari cara yang halal ataukah itu didapat dari cara yang haram. Persoalannya adalah nggak berhenti sampai di situ efeknya. Begitu orang itu yang dia miliki itu adalah bukan hal yang halal, ada hal yang haram, itu akan berdampak kepada perilakunya secara keseluruhan. Bahkan akan berdampak kepada perilaku orang-orang yang dia beri makan dengan harta itu. Ya kan? Nah, makanya sekalian memang bab-bab seperti ini saya kira sudah terlalu sering kita bahas, sudah terlalu sering kita dengarkan, tapi kita terus harus memperbaiki diri kita terkait dengan masalah ini. Nah, kira-kira la yubalil mar'u bima akhadzal mal amin halalin amin haram, inilah nanti yang tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, dari situlah kemudian ada hadis yang berbunyi ni'mal malus solihu indar rajulis solihi. Sebaik-baik harta yang solih itu di tangan orang-orang yang solih. Karena ketika harta itu di tangan orang-orang yang solih, maka dia akan belanjakan harta itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu harta ini di tangan orang-orang yang tidak soleh, maka efek dari belanja harta itu tidak diketahui untuk apa. Yang jelas bukan untuk dalam rangka apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang masih punya waktu, mumpung kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mengukur itu semuanya tentang 4 hal tadi. Apakah itu tentang umur kita, apakah itu tentang jasad atau fisik kita, apakah itu tentang ilmu kita, ataukah itu tentang harta kita. Dan kita meyakini itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keempat hal ini bisa kita pertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.